saudara yang berkasih dan bersuka cita menaikkan pujian kita kepada Allah karena Allah kita Allah yang layak
kita agungkan. Mau bersinging memuji Tuhan, amen. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah.
selalu nyata dalam hidup saudara dan saya. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Karin Sesi, saudara bisa manggil saya Karin atau juga Sesi. Pada kesempatan hari ini saya mau bersaksi tentang apa yang terjadi dalam hidup saya sebelumnya. Sebelumnya saya adalah pribadi yang sangat pemalu, juga tidak bisa bergaul dengan orang. Saya merasa rendah diri disebabkan oleh di mana saya dibesarkan oleh keluarga saya. Ketika saya berbicara, keluarga saya selalu mengatakan, diam, anak kecil nggak boleh ngomong. Setiap pendapat yang saya berikan tidak dihargai. Itu membuat saya menjadi pribadi yang pemalu dan tidak mau bergaul dengan orang. Banyakan waktu saya biasanya saya habiskan di kamar, di rumah, dan saya tidak pernah pergi keluar untuk bergaul sama orang gitu. Sampai sesudah saya lulus SMA, saya mulai merantau. Ketika saya merantau lah saya tahu apa itu namanya bergaul gitu, bergaul dengan orang. Terus dari kecil saya sudah mengenal Yesus. Saya lahir dari keluarga Kristen, tetapi secara pribadi saya belum mengenal Yesus secara pribadi. Kehidupan saya kadang-kadang dalam hati saya kecil saya bertanya, benar nggak ada Tuhan? Saya masih ragu akan keberadaan Tuhan. Saya masih ragu apa benar ada Tuhan atau enggak. Tapi ketika saya merantau, saya mulai merasakan bahwa hidup saya yang karena saya seorang yang tadi saya bilang tidak mau bergaul dengan orang. Saya adalah pribadi yang malu, rendah diri, tidak percaya diri. Akhirnya saya hanya mau bergantung sama Tuhan. Di situ saya suka untuk di kamar nonton TV, mungkin baca Alkitab juga saya baca. Di dalam masa-masa saya merantau lah saya mulai mengandalkan Tuhan secara pribadi lebih lagi gitu. Saya mulai baca firman Tuhan gitu. Tetapi ketika saya merantau, yang saya pikirkan hanyalah bagaimana saya mendapatkan uang. Hidup saya hanya mau mencari duit, cari pekerjaan, dan memiliki uang pokoknya gitu. Jadi saya cuma bekerja, masuk kamar, tidak ada pergaulan sama sekali. Sampai suatu hari Tuhan jawab doa saya untuk kuliah dan saya berkuliah. Di tempat kampus saya berkuliah lah, saya mulai bergaul sama orang, dan di sana juga karena pergaulan yang salah, saya hampir jatuh. Saya hampir jatuh dalam pergaulan yang tidak baik dengan teman-teman saya di kampus, bahkan mereka nggak ada di kampus juga gitu. Saya pergi kuliah misalnya, habis itu saya memang pergi gereja, harus wajib saya gereja setiap minggu, tetapi itu cuma kebiasaan yang harus saya lakukan. Bahkan saya bisa mengalami Tuhan di gereja, tetapi ketika saya balik dari gereja, saya kembali untuk menyenangkan kehidupan daging saya. Saya bahkan pergi ke klub sama teman-teman saya, menghabiskan waktu karena saya nggak tahu harus kemana. Dulunya saya tidak punya tujuan yang jelas dalam hidup saya. Yang saya tahu tujuan saya waktu itu hanyalah bekerja. Bahkan saya kuliah pun saya hanya mau untuk bekerja yang lebih baik nantinya gitu. Yang pikiran saya hanya untuk mendapatkan uang dan bekerja dan mendapatkan duit. Gereja itu hanya saya lakukan ketika hari Minggu. Walaupun saya membaca firman Tuhan, tapi firman itu tidak saya lakukan dalam kehidupan saya selama saya merantau gitu. Saya tahu Tuhan itu hadir dalam hati saya, tapi masih ada keraguan gitu. Sampai suatu hari singkat cerita, suatu hari saya bertemu dengan Pak Samuel yang juga saat ini ada di Destiny. Dia mengajak saya suatu hari ke gerejanya dia. Gerejanya dia itu waktu itu ada di Sentral Besi. Pas acara Floba Morah kalau nggak salah itu ada suatu acara besar sekali. Dan saya juga waktu masuk ke situ, saya sudah mengalami Tuhan.
saya ibadah di situ. Kalau nggak salah waktu itu Nona yang jadi WL. Rame pokoknya di Sentral Bus itu penuh banyak orang. Jadi akhirnya saya mengalami Tuhan, dan minggu depannya lagi hari Minggu saya akhirnya datang lagi beribadah. Dan beberapa setelah hari Minggu berikutnya ternyata akan ada encounter. Dan pada saat saya masuk ikut encounter lah saya mengenal Tuhan secara pribadi. Saya mulai setiap sesi demi sesi saya mengalami Tuhan. Saya mulai percaya bahwa Yesus benar-benar mati buat saya. Selama ini saya hidup hanya untuk menyenangkan kedagingan hidup saya, tetapi Yesus benar-benar menderita. Yesus benar-benar melakukan yang paling baik, bahkan mati buat saya. Saya mengalami salib Tuhan, saya mulai mengalami Tuhan, saya mulai mengimani bahwa benar-benar Tuhan itu ada gitu. Dan sesi berikutnya lagi adalah hati yang tentang gambar dirilah, karena saya dulu minder, pemalu, dan tidak bisa. Kadang-kadang saya bahkan orang berbicara bahasa mereka dan mereka ketawa liatin saya bisa marah. Karena apa? Saya merasa saya yang diomongin, karena saya memiliki rasa minder, rasa rendah diri gitu. Jadi di encounter itu saya mulai memahami bahwa saya berharga, bahwa saya luar biasa, bahwa Tuhan mati melakukan hal yang luar biasa itu untuk saya. Berarti saya sangat, dengan darah Yesus saya ditebus. Saya mulai mengalami Tuhan, saya mulai melihat diri saya bahwa saya ini adalah anak Tuhan, bahwa saya ini adalah pribadi yang sangat berharga di mata Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa kamu adalah biji mata gitu. Jadi saya percaya bahwa sejak mengikuti encounter saya mulai mengalami Tuhan, dan sejak saat itu Tuhan juga berbicara dalam hati saya untuk melayani di Destiny. Tuhan berkata kepada saya bahwa pakai talenta yang kamu punya untuk menolong saudara-saudara kamu yang ada di Destiny. Dan sejak saat itu saya menjadi pribadi yang berbeda. Saya mulai dimuridkan oleh Pastor Sally. Sesudah encounter saya mengikuti proses itu adalah proses yang tidak mudah ya, di mana namanya proses kita akan dituntut, di mentoring, kehidupan kita itu harus transparan di depan pemimpin, semuanya akan dilihat gitu. Bahkan cara kita berpacaran, cara kita bertingkah laku itu akan dikoreksi oleh pemimpin. Itu kadang-kadang menyakitkan. Karena apa? Kadang kita dulu saya adalah orang yang tidak peduli orang lain. Saya diajarkan untuk peduli orang lain. Kalau Yesus sudah mati buat saya, melayani saya untuk mendapatkan keselamatan, hidup saya juga saya mau pakai untuk menolong orang lain. Dan sejak saat itu saya mau dimuridkan, saya setia melewati setiap proses walaupun tidak mudah, tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu bersama menolong saya untuk menjadi pribadi yang memiliki roh ketundukan kepada pemimpin. Saya belajar ketika saya tunduk kepada pemimpin, saya juga akan otomatis tunduk kepada Allah. Dan saya percaya ketika saya menjadi murid yang baik, saya juga akan menghasilkan murid-murid yang baik. Motivasi saya buat teman-teman yang lain yang di luar sana yang menyaksikan video ini, saya menghimbau saudara untuk cari seseorang untuk menolong saudara, untuk mengajak ke saudara kepada hal-hal yang baik. Cari pergaulan yang membawa saudara kepada Tuhan. Jangan sampai saudara salah jalan dan tidak memahami tujuan hidup saudara. Sekarang saya memahami tujuan hidup saya, bahwa tujuan hidup saya adalah
menolong orang datang kepada Tuhan. Jadi ketika ada orang-orang yang masih jauh dari Tuhan, tugas saya adalah berdoa dan membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GBI Destiny. Saudara, Destiny berarti tujuan akhir, karena kami percaya setiap saudara diciptakan dengan tujuan oleh Tuhan. Siapapun saudara, tidak peduli dari mana saudara datang, seperti apa status sosial saudara, status pendidikan saudara, Tuhan memiliki tujuan yang sempurna bagi setiap masing-masing saudara. Yeremia 29 ayat 11, Allah menyediakan masa depan terbaik bagi saudara. Allah tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saudara. Itu sebabnya kami mengucapkan, saya sebagai gembala secara pribadi mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam ibadah online bersama dengan kami. Buat saudara yang baru pertama kali bergabung, Tuhan Yesus memberkati saudara ya. Selamat beribadah bersama dengan kami. Kami percaya bahwa Tuhan sangat mengasihi saudara. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat hidup saudara. Mari bertumbuh bersama dengan kami. Kalau saudara belum punya gereja yang tetap, kami senang sekali menolong dan melayani saudara. Baik Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita masih melanjutkan tema kita dalam bulan Agustus ini, yaitu mentalitas pemenang. Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar bahwa kita perlu menaklukkan musuh kita yang sebenarnya, dan saudara kita perlu kasihi. Dan musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam lanjutan tema atau seri kita mentalitas pemenang, hari ini saya akan melanjutkan seri ini masih dalam kisah seorang tokoh yang hebat dari bangsa Israel, yaitu Raja Daud. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai mentalitas pemenang yang ketiga adalah setialah dalam perkara yang kecil. Baik, sebelum kita melanjutkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala saudara, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu yang luar biasa buat kami sepanjang minggu-minggu ini. Kami tahu bahwa apapun persoalan, kesulitan, masalah yang kami hadapi, kami tidak sendiri. Tuhan bersama dengan kami. Dan kami melihat pertolongan Allah yang luar biasa. Dan kami percaya minggu-minggu di depan kami akan menjadi minggu yang jauh lebih luar biasa lagi bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Kami akan dengar firman urapi hamba-Mu dan semua kami yang mendengarkan dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Allah sanggup bekerja melawat setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan baca satu ayat 1 Samuel 17 ayat 28. Masih dalam kisah dari seorang tokoh yang luar biasa, yaitu Raja Daud. 1 Samuel 17 ayat 28, saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Saudara menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Nah, Ibu Saudara, kita fokus kepada kalimat ini. Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Jadi saudara perhatikan ya, pada waktu Daud diminta oleh ayahnya membawa rantangan atau makanan buat saudara-saudaranya, kakaknya yang sedang berperang ya di medan pertempuran, kemudian dia tinggalkan kambing dombanya, dia titipkan pada seseorang untuk menjaganya. Dan pada waktu dia pergi ke sana, kemudian dia bertanya, pada waktu dia mendengarkan ocehan daripada Goliat kepada pasukan tentara Israel, dia bertanya. Nah, pada waktu dia sedang bertanya kepada prajurit yang lain, saudara, pada kakaknya juga, kakaknya bilang sama dia dengan kalimat dari ayat yang kita baca tadi ya. Eliab kakaknya marah, kemudian berkata, "Kepada siapa kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun?" Nah saudara, hari ini kita akan belajar lebih spesifik mengenai setialah dalam perkara yang kecil. Seorang pemenang
dia sudah belajar setia dari perkara-perkara kecil sebelumnya, ya, jauh sebelum dia tampil sebagai pemenang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tolong dengarkan baik-baik. Semua hal yang besar selalu dimulai dari yang kecil. Kita selalu mendengarkan pernyataan yang berkata, sedikit demi sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Jadi, hal kecil itu penting bagi Allah. Small things matters to God, ya. Saudara perhatikan di Alkitab, 5 roti 2 ikan penting bagi Yesus. Ya, Yesus tidak membuangnya sekalipun itu nilainya kecil, tapi itu sangat berarti. Kemudian Daud memakai 5 buah batu dalam mengalahkan Goliat, sangat kecil, tapi itu sangat berarti. Jadi jangan pernah meremehkan hal-hal kecil dalam hidup ini. Tapi Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah juga sering mendengar pernyataan Tuhan Yesus di dalam kitab Injil bahwa barang siapa setia dalam perkara yang kecil, ia juga akan setia dalam perkara yang besar. Nah, pada waktu engkau setia dalam perkara yang kecil, Allah juga akan mempercayakan perkara yang besar kepada saudara. Nah, kita akan belajar dengan cepat beberapa hal, prinsip-prinsip dalam setia dalam perkara yang kecil. Yang pertama, belajarlah setia dalam perkara kecil, entah dilihat orang atau tidak. Ya, dilihat orang atau tidak, belajarlah setia dalam perkara yang kecil. Nah, saudara perhatikan Daud mengembalakan hanya 2-3 ekor, tidak banyak, ya, 2-3 ekor saja, tetapi dia setia melakukan. Dia tidak, maksud saya dia tidak fokus untuk mencari kesenangan manusia. Ya, dia fokus untuk menjaga apa yang dipercayakan kepada dia, apa yang diberikan kepada dia, sekalipun itu jumlahnya kecil. Karena saya tahu Daud percaya kepada prinsip ini. Semua hal besar selalu dimulai dari hal yang kecil. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya mendorong saudara hari ini, ya, Daud melakukan perkara kecil dengan setia, ya, sekalipun tidak dilihat orang. Bahkan pada waktu Nabi Samuel datang untuk mengurapi anak Isai untuk menjadi raja, ya, semua saudara-saudaranya dikumpulkan, kakak-kakak yang badan besar dikumpulkan. Daud tidak ada di situ. Dia ada di padang mengembalakan kambing domba yang jumlahnya cuma 2-3 ekor, tidak banyak, tetapi dia melakukannya dengan setia sekalipun tidak diperhatikan oleh orang lain, oleh orang banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kelihatannya memang sepele 2-3 ekor ini, kelihatannya sepele, ya. Tapi Daud melakukannya dengan setia, ya. Nah, Alkitab juga mencatat sekalipun dia bekerja di istana sebagai pembawa senjata daripada Saul dan juga pemain kecapi untuk mengusir roh jahat daripada Saul, Alkitab mencatat ada suatu waktu pada waktu bangsa Israel berperang melawan orang Filistin, Daud pulang ke rumahnya dan dia dengan rela, dengan suka hati, ya, tidak karena paksa, dia mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor tersebut, ya. Nah, saudara perhatikan, sekalipun ayahnya tidak membayar dia dengan sangat mahal, ya, tetapi dia melakukannya dengan setia. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada waktu saudara mengerjakan sesuatu, entah dalam pelayanan, dalam pekerjaan, saya mendorong saudara jangan hanya mencari kesenangan manusia. Lakukanlah sesuatu bukan hanya untuk supaya manusia disenangkan, bukan hanya untuk supaya pimpinanmu disenangkan, bukan hanya untuk supaya gembalamu disenangkan, tetapi lakukanlah sesuatu di mana Allah disenangkan. Jangan cari kesenangan manusia. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, Kolose 3:23, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya juga mendorong Bapak Ibu Saudara, ya, bagi saudara yang terlibat dalam pelayanan atau siapapun saudara yang setia dalam mengikuti Tuhan, tolong lakukanlah perkara kecil dengan setia. Mungkin pada waktu salah satunya adalah disiplin rohani saudara. Pada waktu saudara berdoa mungkin tidak ada yang lihat saudara, baca Alkitab saudara tidak ada yang lihat, jurnal harian saudara tidak ada yang lihat. Jangan lakukan itu untuk menyenangkan manusia, tetapi sekalipun manusia tidak melihatnya, Allah di sorga melihat apa yang saudara lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya lakukanlah dengan setia, ya, sekalipun orang tidak melihat apa yang saudara kerjakan, tapi lakukanlah itu dengan setia. Mengapa? Karena Allah di sorga memperhatikan itu. Yang kedua, belajarlah
setia dari perkara kecil, itu artinya melakukan dengan tulus. Melakukan dengan tulus, dengan senang hati. Perhatikan, pada waktu Daud diperintahkan ayahnya untuk mengantar makanan dan mengecek keadaan saudara-saudaranya di medan pertempuran. Ya, apa yang Daud lakukan? Kalau saudara perhatikan, Alkitab mencatat Daud bangun pagi-pagi, kemudian ditinggalkannya kambing dombanya, dia titipkan kepada seorang penjaga. Tolong titip ya, ini 2-3 ekor ini saya titipkan buat kamu, karena saya harus pergi ke medan pertempuran untuk menjalankan amanah dari papa saya, membawa makanan buat kakak-kakak saya dan mengecek keadaan mereka. Tolong saya titip, karena 2-3 ekor bisa saja dia pergi kemudian ditinggal, karena pusing amat 2-3 ekor, ngapain diurus? Tetapi Daud, dia melakukannya dengan tulus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini apapun yang dipercayakan kepada saudara, lakukanlah dengan tulus. Ya, jangan karena terpaksa, lakukanlah dengan sukarela, lakukanlah dengan tulus hati, dengan sukacita, karena ada upah besar menanti saudara di depan saudara. Ya, tanpa mengharapkan apapun. Kalau saudara melakukan sesuatu kemudian mengharapkan imbalan, mengharapkan jasa, mengharapkan supaya dibayar dengan sangat mahal, ya, mohon maaf Bapak Ibu Saudara, tolong perhatikan, upah kita datang dari Tuhan pada waktu saudara mengerjakan sesuatu dengan tulus. Ya, di dalam Mazmur 78 ayat yang ke-72 berkata, ia, yaitu Daud, mengembalakan mereka, itu kambing dombanya, dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Dalam hal ini kita mendapati dua hal, bahwa Daud mengembalakan kambing domba dengan dua hal, ya, dengan integritasnya dan juga kecakapan tangannya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lakukanlah dengan tulus, entah itu pelayanan, entah itu dalam pekerjaan. Jangan ngomel. Kalau saudara melakukan pekerjaan, melakukan pelayanan dengan ngomel, kalau pemimpin di tempat kerjamu mempercayakan sebuah pekerjaan, kemudian saudara ngomel, gajinya tidak seberapa, tapi disuruh kerja banyak. Lakukanlah dengan tulus. Karena apa? Upahmu datang dari Tuhan. Tuhan memperhatikan sikap hati saudara. Setialah dalam perkara-perkara kecil yang saudara kerjakan hari, lakukanlah itu dengan tulus. Karena semua yang besar dimulai dari hal yang kecil. Mereka yang setia dari perkara yang kecil akan dipromosikan oleh Tuhan dengan perkara yang besar. Ya, itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sedang dipercayakan hal kecil hari ini, ya, sebagai pegawai rendahan, misalnya tukang bersih atau tukang, ya, bersih-bersih di tempat kerja saudara, atau mungkin tukang, ya, hanya ngitung-ngitung barang dan sebagainya, lakukanlah dengan tulus. Sama seperti yang Daud lakukan. Dia betul-betul menjaganya, merawatnya dengan baik. Ya, dia tidak membiarkan itu begitu saja terjadi. Lakukanlah dengan tulus apa yang saudara kerjakan. Mengapa? Karena suatu hari nanti apa yang saudara lakukan itu saudara akan menuainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah kisah yang saya mau ceritakan buat saudara. Suatu ketika ada pasangan suami istri yang sudah sangat tua. Mereka pergi ke sebuah kota bernama Philadelphia, dan pada waktu mereka sampai di sana, mereka cari hotel untuk menginap. Ternyata semua hotel penuh. Mereka datang ke sebuah hotel yang kecil, kemudian mereka tanya kepada penjaga di situ, apakah masih ada kamar hotel? Dan penjaga ini menjawab, sudah full semua. Tapi penjaga ini kemudian dengan sikap yang tulus dia berkata kepada sepasang suami istri yang sudah tua ini, tapi bapak dan ibu bisa nginap di kamar saya apa adanya. Nanti saya tidak apa-apa, saya menjaga hotel ini, saya bisa tidur di kursi. Jadi dia memberikan tempat kepada pasangan yang sudah tua ini tidur di kamarnya. Nah, karena memang waktu itu ada event besar, ada 3 event besar di kota tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi-pagi waktu saat membayar hotel tersebut, orang tua ini berkata kepada pegawai hotel tersebut, dia bilang begini, seharusnya Anda menjadi pemimpin sebuah hotel terbaik di Amerika Serikat, karena kamu melakukan pekerjaanmu dengan tulus. Pegawai hotel ini hanya tersenyum lebar karena dia pikir dirinya hanya seorang pegawai biasa. Sudah tahu apa yang terjadi? 2 tahun kemudian
dia menerima surat yang berisi tiket untuk berangkat ke New York dengan permintaan agar dia menjadi tamu istimewa dari pasangan yang tua tersebut yang pernah dia tampung 2 tahun yang lalu. Dan pria tua tersebut kemudian mengajak pegawai hotel ini ke sudut jalan di antara Fifth Avenue, ya, di 34th Street di New York, di mana dia menunjuk, kemudian orang tua ini menunjuk kepada sebuah bangunan yang baru yang luar biasa megah dan mengatakan, itulah hotel yang saya bangun untuk kamu kelola. Pegawai hotel ini kemudian kaget. Dan saudara tahu pria tua itu bernama William Waldorf Astor. Dia seorang pemimpin dari Hotel Waldorf Astoria yang merupakan salah satu jaringan hotel terbaik di dunia. Dan pegawai hotel tersebut adalah George Charles Ball. Nah, ternyata saudara, sikap dalam bekerja yang kita lakukan oleh George Charles tersebut menentukan masa depan hidupnya. Nah, jika kita, tolong dengarkan, jika kita bekerja atau melayani hanya uang semata, maka kehadiran kita yang kita akan peroleh juga hanya akan biasa-biasa saja. Namun kalau kita bekerja dengan hati yang tulus, tolong dengarkan baik-baik, hati yang tulus yang mau melayani orang lain, maka dengan motivasi bahwa pekerjaan itu jadi berkat bagi orang lain, maka saya yakin Bapak Ibu Saudara bahwa saudara akan memperoleh hasil yang luar biasa. Itu sebabnya apapun yang dipercayakan kepada saudara, lakukanlah dengan tulus. Jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan menggerutu, jangan lakukan dengan terpaksa, karena saudara akan kehilangan berkat yang luar biasa. Yang ketiga, belajar setia dari perkara kecil, artinya belajar bertanggung jawab, ya. Sekalipun sudah perhatikan hanya 2-3 ekor kambing domba, Daud belajar bertanggung jawab. Alkitab mencatat pada waktu ada beruang, ada singa, Daud tidak membiarkan, sudah makan aja, orang cuma 2-3 ekor kok, makan aja, habiskan aja. Dia tidak membiarkan serigala kemudian beruang memakan kambing domba yang hanya 2-3 ekor, tetapi dia mempertaruhkan nyawanya. Dia berjuang mati-matian untuk mempertahankan kambing domba yang dipercayakan kepadanya hanya 2-3 ekor. Mengapa? Karena dia bertanggung jawab atas apa yang dipercayakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa saja yang dipercayakan kepada saudara hari ini, rawatlah itu dengan baik, ya. Entah itu pekerjaan, ya. Makanya saya selalu menantang Bapak Ibu Saudara, dimanapun saudara bekerja, berdoalah kepada Tuhan supaya kehadiran saudara mendatangkan kemakmuran bagi tempat di mana saudara bekerja, bukan malah rugi, ya. Karena kita bekerja dengan tidak jujur sehingga kantor atau perusahaan di mana kita bekerja akhirnya rugi dan bangkrut. Tapi seharusnya sebagai orang yang percaya, sama seperti Yusuf, pada waktu dia bekerja di rumah Potifar, Alkitab mengatakan rumah Potifar diberkati oleh Tuhan. Nah, inilah yang harus terjadi kepada kita. Bagi saudara yang melayani di kelompok sel masing-masing, tolong dengarkan baik-baik. Sekalipun hanya 2-3 orang dipercayakan kepada saudara, bahkan 1 orang sekalipun untuk saudara layani, layanilah mereka dengan tulus, bertanggung jawablah, rawatlah mereka dengan sebaik mungkin, tolong mereka supaya mereka berubah, ya, muridkan mereka dengan baik, sediakan waktu saudara, belajar berkorban waktu, tenaga, uang saudara untuk menolong mereka sehingga hidup mereka menjadi lebih baik. Belajarlah bertanggung jawab dengan jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepada saudara, sama seperti yang dilakukan oleh Raja Daud. Sekalipun hanya 2-3 orang. Karena begini saudara, ya, semua yang besar dimulai dari yang kecil. Pada waktu saudara setia dalam perkara-perkara yang kecil, saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk menerima promosi oleh Tuhan, promosi yang dari Tuhan untuk hal-hal yang besar didatangkan dalam hidup saudara. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara, belajarlah setia dari perkara kecil, artinya setialah dalam hal kecil yang Anda kerjakan sekalipun mungkin jumlahnya kecil, ya. Daud tidak saja hanya setia dalam 2-3 ekor yang dipercayakan, tetapi dia juga setia sebagai pembawa senjata daripada Raja Saul. Saudara bayangkan, ya, dia seperti tidak direken, hanya jadi pembawa senjata. Jadi kalau Saul perlu senjata, ya dia bawa, dikasih pada Saul. Saul berperang dengan senjatanya, dia hanya tugas untuk membawa senjata Saul kemanapun Saul pergi. Nah, saudara, tetapi sekalipun hal itu dilakukan, Daud melakukannya dengan setia. Sekalipun
Dia sebagai pembawa senjata daripada Saul. Nah, tolong dengarkan, apa saja yang sudah lakukan, baik kepada Tuhan, kepada pemimpin saudara, kepada orang-orang yang sudah lain, Alkitab bilang, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Ya, jadi setialah dalam pekerjaan atau apa saja yang dipercayakan bagi saudara. Nah, sekalipun Alkitab juga mencatat, sekalipun Daud sudah bekerja di istana sebagai pembawa senjata, sebagai pemain kecapi, tetapi dia selalu pulang ke rumahnya untuk mengembalakan kambing domba ayahnya yang 2-3 ekor tadi. Ya, sekali lagi, sekalipun dia tidak dibayar dengan sangat mahal, ya, tapi dia melakukannya dengan setia. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau mendorong saudara juga, ya, lakukanlah dengan setia, sekalipun jumlah yang kecil. Salah satunya adalah termasuk dalam memberi. Karena kalau kita berpikir tunggu jumlah besar baru kita memberi, sekalipun jumlahnya kecil, belajarlah, setialah dalam memberi dalam jumlah-jumlah yang kecil. Ya, nah banyak orang yang berpikir ini hanya jumlah kecil, ngapain memberi? Justru dari yang kecil itu kita harus belajar setia. Kalau saudara mau Tuhan percayakan hal besar bagi saudara, maka dari hari ini setialah memberi dari hal-hal kecil. Ya, bukan saja soal memberi senyum kepada orang, ya. Asal jangan senyum-senyum sendiri pinggir jalan dan sebagainya, nanti bahaya. Ya, belajarlah untuk memberi pertolongan kepada seseorang yang memerlukan. Belajarlah memberi sesuatu bagi seseorang yang memerlukannya. Lakukanlah itu dengan setia. Ya, memberi kepada Allah, memberi perpuluhan. Ya, mungkin saudara berpikir, Pak, gaji saya cuma 1 juta atau 500.000 bulan ini. Bagaimana saya bisa? Belajarlah setia memberi perpuluhan dari jumlah yang kecil. Karena ingat, ya, kalau saudara sulit memberi dari jumlah yang kecil, saudara juga akan sulit memberi pada waktu Tuhan percayakan saudara gaji yang besar. Saudara akan mengalami kesulitan. Ya, karena saudara berpikir, wah, 10% dari 10 juta 1 juta terlalu besar. Jadi belajarlah dari hal yang kecil. Jangan komplain, ya. Jumlah yang kecil, kadang-kala orang memberi jumlah kecil masih saja komplain, ya. Udah beri dalam jumlah yang kecil masih komplain juga, tidak usah komplain, ya. Tidak usah komplain. Saudara, Tuhan akan mempercayakan jumlah yang besar kepada saudara pada waktu saudara setia dalam jumlah-jumlah kecil yang saudara lakukan dengan setia dan saudara memberinya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setialah dalam hal kecil yang dipercayakan kepada saudara, karena hal-hal kecil akan mendatangkan hal-hal besar dalam hidup saudara. Ya, ingat baik-baik kalau saudara sedang merindukan promosi hari ini, ya, saya mendorong saudara dalam pekerjaan saudara setia. Ya, jangan kayak kutu loncat sana, loncat sini dan sebagainya. Kemudian saudara mengeluh dalam pekerjaan saudara, mengeluh tentang pemimpin saudara, mengeluh tentang cara kerja dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya. Setia, ya, tanya kepada mereka yang sukses dalam hidup. Saya yakin mereka adalah orang-orang yang setia, sekalipun mereka mungkin susah payah pada waktu mereka memulai usaha mereka memulai pekerjaan mereka memulai pelayanan mereka. Ya, sama seperti saya dan Ibu Shelly, ya, kami memulai pelayanan dari nol, dari susah, ya. Tapi kami belajar untuk setia terhadap orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kami. Sekalipun ada banyak orang yang berkata, anak-anak muda, dari mana kamu bisa hidup dengan anak-anak muda? Ya, apalagi orang-orang itu adalah orang-orang, mohon maaf, dari Sumba, dari daerah timur yang sulit memberi. Tapi saya punya prinsip bahwa hidup saya tidak bergantung pada jemaat, tapi bergantung kepada Allah. Dan hari ini, ya, kami melihat bagaimana perkara-perkara besar Tuhan lakukan. Semua karena kami belajar setia dari hal-hal yang kecil. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Daud si bungsu tidak diperhitungkan oleh Isai ayahnya saat pada waktu Samuel datang untuk mentahbiskan salah satu anak yang menjadi raja. Tetapi Daud malah disuruh mengembalakan domba. Justru dialah yang dipilih. Mengapa? Karena Daud setia. Pengurapan jatuh kepada Daud, bukan pada kakak-kakaknya. Ya, di dalam Mazmur 78 ayat 70 dan 71 berkata, dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba, dari tempat domba-domba yang menyusui, didatangkannya dia untuk mengembalakan Yakub umatnya dan Israel miliknya sendiri. Karena dia setia dari 2-3 ekor kambing domba yang Allah percayakan kepada dia, ya, untuk pelihara yang diberikan oleh bapaknya,
Isai untuk digembalakan, Daud melakukannya dengan setia. Dia bertanggung jawab, dia melakukan dengan tulus. Pada akhirnya Allah melihat kesetiaan dia. Allah mengangkat dia untuk mengembalakan umatnya Israel. Saya mau memberitahu saudara, ya, pada waktu saudara setia dengan hal-hal kecil yang sedang Allah percayakan pada saudara hari ini, saudara sedang mempersiapkan jalan untuk dipromosikan oleh Allah. Saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk Allah mendatangkan hal-hal besar dalam hidup saudara. Dalam prinsip yang lain juga tolong dengarkan baik-baik. Ya, pada waktu kita setia dalam perkara yang kecil, Tuhan datangkan perkara yang besar dalam hidup kita. Tapi ingat, dalam hal yang negatif, jika saudara justru dalam hal-hal kecil saudara terus melakukannya dalam tanda kutip, yaitu dosa dan sebagainya, saudara belajar tidak jujur dari hal-hal kecil, maka itu akan menghancurkan saudara suatu hari nanti, ya. Itu akan menghancurkan saudara. Jadi hal-hal kecil jangan dibiasakan untuk dilakukan terus-menerus kalau itu hal yang negatif. Nah, kalau saudara masih pacaran, kemudian suka tipu-tipu, tidak jujur dan sebagainya, saudara akan terbawa pada waktu saudara menikah. Hello, ya. Jika pacaran suka menipu, suka kasar sampai menikah, akan jauh lebih sulit bagi saudara. Selesaikanlah sekarang sebelum saudara sampai kepada pernikahan. Jika saudara jika saudara terbiasa tidak jujur dalam pekerjaan saudara dalam hal kecil, ya, ingat ini baik-baik, saudara akan mengalami kesulitan di kemudian hari, ya. Saya mendorong saudara hari ini, kalau itu saudara tahu bahwa saudara melakukan itu, selesaikanlah sekarang, karena itu akan menghancurkan hidup saudara suatu hari. Kita belajar hari ini. Kalau saudara mau jadi pemenang, belajarlah untuk setia dari hal-hal kecil yang sedang Allah percayakan kepada saudara hari ini. Dimanapun saudara berada, entah itu dalam pelayanan, entah itu dalam pekerjaan, entah itu dalam rumah tangga bagi saudara yang menikah, entah itu dalam kuliah, dalam sekolah bagi saudara yang sedang dalam pendidikan, setialah dari perkara-perkara yang kecil. Mengapa? Karena saudara sedang mempersiapkan diri saudara untuk menerima promosi untuk hal-hal besar yang Allah akan bawa dalam hidup saudara. Ingat, semua yang besar selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Belajarlah untuk setia. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara dan saya. Hari ini saya mau berdoa buat saudara, ya. Kalau saudara mengalami kesulitan hari ini, saudara berkata, Tuhan tolong saya mungkin sedang bergumul hari ini, ya, dengan hal-hal kecil, yaitu mungkin ketidakjujuran kecil-kecil yang sedang saya tumpuk hari ini, dan saudara berkata, Tuhan tolong saya untuk menyelesaikannya, karena saya tahu bahwa itu akan menghancurkan hidup saya suatu hari nanti. Dan saudara berkata, saya mau belajar untuk setia, jujur dari hal-hal kecil mulai hari ini. Saya mulai belajar setia untuk melakukan hal-hal kecil dengan baik, belajar bertanggung jawab, belajar melakukannya dengan tulus, ya, belajar melakukannya dengan baik sekalipun tidak dilihat orang, karena saya tahu Tuhan akan mempercayakan hal besar dalam hidup saudara. Saya mau berdoa buat saudara hari ini, dimanapun saudara berada, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan arahkan hatimu kepada Allah. Bapa di sorga, berkati setiap kami yang hari ini bergumul, mungkin dalam pekerjaan. Tolong kami untuk setia dalam pekerjaan yang Allah percayakan kepada kami. Mungkin pekerjaannya kecil, mungkin usahanya kecil, mungkin gaji kami tidak seberapa, tapi kami mau belajar setia, melakukannya dengan tulus, belajar bertanggung jawab, melakukannya seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, dan belajar setia sekalipun itu jumlahnya sangat kecil. Tuhan tolong kami di dalam nama Yesus, karena kami tahu semua yang besar dimulai dari hal yang kecil. Juga dalam usaha, Tuhan tolong kami. Juga dalam pelayanan, orang-orang yang Tuhan percayakan mungkin hanya 1, 2, 3 orang, tapi ajar kami untuk setia, memulihkan mereka, menolong mereka, membawa mereka untuk mengenal Tuhan dan memiliki hidup yang jauh lebih baik. Dan kami percaya Tuhan, suatu hari nanti pelayanan kami akan diperbesar, kapasitas kami akan diperbesar oleh Tuhan. Berdoa memberkati setiap sidang jemaat dimanapun mereka berada. Aku mendeklarasikan bahwa hal-hal besar akan datang dalam hidup mereka. Hal-hal besar akan terjadi dalam hidup mereka. Promosi akan datang dalam hidup mereka pada waktu mereka belajar untuk setia dari hal-hal kecil yang Allah sedang percayakan pada mereka hari-hari ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus, tolong mereka untuk tidak menyerah dengan hal-hal kecil,
Tolong mereka tidak putus asa dengan hal-hal kecil, tapi belajar untuk setia sampai promosi Tuhan datangkan. Di dalam nama Yesus aku berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati saudara. Saya juga akan berdoa bagi saudara. Kalau saudara mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah bersama kami di GBI Destiny dan saudara belum pernah membuat keputusan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, saya ingin berdoa bagi saudara. Kalau itu saudara mungkin berpikir, saya hidup jauh dari Tuhan, penuh banyak dosa, tidak berkenan kepada Allah dan sebagainya. Saya mau berdoa buat saudara. Ingat, Yesus sanggup menolong saudara. Yesus sanggup pulihkan hidup saudara. Yesus sanggup menyucikan saudara. Yesus sanggup membersihkan dosa saudara. Sebanyak apapun itu, Yesus jawaban bagi hidup saudara. Kalau itu saudara, angkat tangan. Para pemimpin akan menolong saudara dimanapun saudara berada. Atau kalau saudara sendirian arahkan hatimu kepada Tuhan, saudara bisa mengikuti doa saya. Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya mengakui bahwa saya adalah orang berdosa. Ampuni dosa saya, sucikan dan kuduskan saya. Terimalah saya sebagai anak-anak, sebagai anakmu. Saya percaya Engkau mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa saya. Saya membuka hati saya. Mari Tuhan Yesus masuk dalam hati saya, menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Dan mulai hari ini saya berkomitmen untuk mengikuti Engkau sepanjang hidup saya. Di dalam nama Yesus saya berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom. Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Baik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sambil Bapak Ibu dan Saudara mempersiapkan persembahannya, saya baca satu ayat. Dikatakan di sana bahwa persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Jadi waktu kita memberi tanda yang ucapan syukur kita kepada Tuhan, di mana kita selama hidup kita mengalami berkat Tuhan. Jadi pada waktu kita memberi, saya percaya bahwa Tuhan melimpahkan berkat atas kehidupan kita masing-masing. Angkat persembahan di hadapan Tuhan dan kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu, anugerah-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua oleh karena kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di surga, tiba saatnya kami beri persembahan Tuhan. Lalu berkat setiap jemaat yang akan memberi, melihat pergumulan mereka, melihat apa yang menjadi harapan mereka Tuhan. Kami percaya waktu mereka memberi dengan sukacita, kami percaya bahwa ada turun tangan untuk memberkati jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan kami berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Tuhan Yesus memberkati. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory.
Bapak Ibu Saudara, kita akan menutup ibadah kita. Doa saya adalah supaya minggu-minggu ini akan menjadi minggu yang luar biasa bagi Bapak Ibu Saudara. Tetap belajar setia dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan kepada saudara. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan dan saya berdoa. Bapa di sorga, berkati semua sidang jemaatmu dimanapun mereka berada. Tapi sebelumnya kami berdoa, membawa bangsa kami, berkati bangsa kami Indonesia tercinta ini. Berkat Allah dilimpahkan. Kami berdoa supaya bangsa kami dipulihkan, ekonomi bangsa kami dipulihkan, mengalami kemajuan yang luar biasa, dijauhkan dari resesi ekonomi dan sebagainya. Kami berdoa supaya bangsa kami bangkit dari keterpurukan ekonomi ini. Kami berdoa Indonesia dipulihkan oleh Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan semua jajarannya. Tuhan berikan hikmat yang luar biasa dalam memimpin bangsa kami. Pulau Bali juga diberkati oleh Tuhan. Berkat Allah dilimpahkan bagi pulau ini. Kami berdoa supaya ekonomi juga bangkit di pulau ini. Para wisata bangkit kembali. Kami berdoa Tuhan membawa pemulihan bagi bangsa kami, bagi pulau kami. Berkati Bapak Gubernur dengan semua jajarannya. Diberkati dengan hikmat dari Tuhan dalam memimpin provinsi ini. Terima kasih Bapak di sorga, memberkati sidang jemaatmu. Suami, istri, dan anak-anak diberkati oleh Tuhan. Yang berkeluarga, yang punya usaha, yang bekerja diberkati usaha dan pekerjaannya. Yang sekolah, yang kuliah diberkati sekolah dan pendidik kuliahnya. Berdoa memberkati setiap sidang jemaatmu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan, susah dihiburkan, yang butuh mujizat hari ini. Aku berdoa supaya mujizat Allah terjadi dalam hidup mereka. Berkati seluruh sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, dan semua orang yang mendengarkan siaran ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Aku mendeklarasikan Tuhan membawa ekor terus naik, tidak turun. Jadi kepala dan bukan jadi ekor. Diberkati tidak saja cukup, tapi berkelimpahan, supaya kau jadi berkat bagi banyak orang dimanapun saudara berada. Anak cucumu tidak pernah meminta-minta, tapi justru engkau akan memberi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Dan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberkati saudara. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di minggu berikutnya. Haleluya.